Oke, um, Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di webinar siang ini. Senang sekali melihat antusiasme para pimpinan klinik, dokter penanggung jawab, serta seluruh praktisi kesehatan yang telah bergabung bersama kami hari ini. Sebagai pelaku di industri layanan kesehatan, kita semua memahami bahwa transformasi digital bukan sekedar tren teknologi. Ini adalah kebutuhan strategis, bukan untuk menambah beban operasional, melainkan untuk menata proses kerja agar lebih rapi, patuh regulasi, dan yang paling penting, agar kita bisa kembali memusatkan energi pada pelayanan kepada pasien. Pada webinar siang ini akan ada 3 pembicara. Yang pertama ada Dr. Edi Junaidi, SPOG, SH, MKes. Beliau selaku Ketua Umum Asosiasi Klinik Indonesia, ASKLIN. Beliau akan memaparkan tentang klinik mandiri di era digital. Kemudian yang kedua akan ada Bapak Angga Priorianto selaku Head of E-Health Delivery and Operation Lintasarta yang akan memaparkan tentang transformasi digital klinik. Dan yang terakhir ada Bapak Usup Supiandi, SKEP, MKEP, Nurse, selaku Wakil Direktur Klinik Kesehatan Korpri Kabupaten Sukabumi. Beliau di sini akan berbagi pengalaman nyata implementasi digital di klinik beliau. Sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya menginformasikan bahwa hari ini kami menyediakan form feedback, bisa diakses di s.id/Olexa 0126 atau para peserta bisa scan ya di QR code di layar. Form ini dapat diisi kapan saja selama atau setelah acara, namun kami sarankan untuk membukanya terlebih dahulu, bisa disimpan di browser ya, agar tidak terlewat. Selain menjadi bahan evaluasi bagi kami, responden juga berkesempatan mendapatkan hadiah menarik yang akan diumumkan melalui Instagram kami di @olexa_healthcare. Sebagai tambahan, Olexa juga menyiapkan penawaran khusus bagi Bapak Ibu peserta webinar yang hadir hari ini dan melakukan pembelian layanan SIM Klinik Tera Sehat dari Olexa ya, berupa free 1 bulan penggunaan, dan promo ini berlaku hingga 21 Januari untuk 10 klinik tercepat. Sebagai bentuk komitmen Lintasarta dalam mendukung transformasi digital klinik di Indonesia, Bapak Ginanjar selaku Direktur and Chief IT Services Officer Lintasarta berkenan untuk menyapa dan menyampaikan sambutan singkat kepada kita semua. Kami persilakan kepada Bapak Ginanjar untuk memberikan sambutannya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Feby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa dengan bapak-bapak dan mungkin ada ibu-ibu juga ya eh, dalam apa namanya webinar kali ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Dr. Edi nih yang sudah memberikan kesempatan waktunya untuk bersama-sama dengan kita. Nanti akan ada sharing ya dari beliau dan juga Pak Usup nanti juga sama akan sharing juga pengalaman beliau. Eh, dan nanti yang dari apa namanya dari Olexa sendiri dan Tera Sehat ada Pak Angga ya akan sharing. Juga tentunya kepada para peserta lainnya yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu ya. Terima kasih saya ucapkan atas kesediaannya untuk hadir dan sama-sama untuk menggali pengalaman, informasi, pengetahuan dan lain-lain ya terkait dengan apa namanya solusi-solusi yang ada di industri kesehatan. Eh, Bapak Ibu sekalian,
saya sebagai perwakilan manajemen dari Lintas Arta juga apa namanya mengapresiasi Bapak dan Ibu sekalian atas kontribusinya kali ini. Eh, Tentunya momen ini saya berharap juga kepada panitia bisa menjadikan momen kita berbagi pengalaman ya. Kita saling bisa memberikan informasi yang tentunya ujung-ujungnya nanti bisa bermanfaat untuk kita semua ya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing ini, terutama yang fokus di sini adalah kepentingan untuk klinik ya. Jadi PT Lintas Arta mungkin sedikit ya saya informasikan Bapak Ibu sekalian, mungkin yang belum tahu PT Lintas Arta itu apa. Lintas Arta adalah eh, suatu perusahaan telekomunikasi dan IT yang memiliki solusi lengkap ya untuk menunjang berbagai industri dari mulai connectivity, cloud services, cyber security, kemudian juga solusi-solusi termasuk solusi terasehatnya Alexa gitu ya. Nah, kelebihannya dari Lintas Arta ini karena lengkap solusi IT-nya, jadi Lintas Arta bisa membundling semua solusi sehingga kalau seluruh kebutuhan telekomunikasi ataupun IT dari apa namanya dari industri itu bisa disolusikan semua lewat Lintas Arta sehingga nggak perlu pusing-pusing gitu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan Tera Sehat, ini adalah satu komitmen kami juga untuk memajukan ya dan mendigitalkan eh, klinik-klinik yang apa namanya yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia ini sehingga kita bisa eh, melangkah lebih maju lagi ke depan gitu ya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara ini nggak terlalu serius ya. Saya pikir yang penting adalah eh, kita bisa berbagi dan menambah ilmu bagi kita semua. Dan nanti ke depan kami rencananya akan membuat ini semacam rutin gitu ya, berkala. Nanti ada topik-topik menarik juga akan dibagikan oleh tim dari Tera Sehat juga ya untuk menambah pengetahuan kita semua ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga kami kalau misalnya ada feedback dari eh, apa namanya peserta sekarang tentang topik-topik yang kita mungkin perlu bicarakan juga, kita perlu diskusikan juga ke depan terkait apapun itu yang ada di industri kesehatan, terutama di klinik khususnya, itu bisa kita agendakan gitu ya. Jadi ya, jadi media berbagi sesama kita. Mungkin untuk menghemat waktu, saya pikir waktunya sangat tight sekali ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga acara ini bisa menjadi eh, acara yang menambah ilmu lah buat kita semua ya. Dan tentunya harapan terakhir ya tentunya berkah bagi kita semua. Demikian mungkin dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia juga dan seluruh peserta dari webinar ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Oh, Febi. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agin atas sambutan dan arahannya. Memang benar ini rangkaian pertama ya di tahun ini. Insya Allah akan kita lakukan secara rutin. Tujuannya juga untuk sharing ya. Kita juga butuh feedback dan lainnya dari pelaku industri. Terima kasih Pak Agin atas arahannya. Semoga ini juga menjadi semangat bagi kita semua untuk mengikuti webinar hari ini hingga tuntas. Selanjutnya, untuk membuka diskusi kita dengan perspektif yang komprehensif, kita akan mendengarkan paparan dari Ketua Umum Asosiasi Klinik Indonesia, ASKLIN, Dr. Edi Junaidi, SPOG, SH MKes. Beliau akan membahas tentang tantangan nyata yang dihadapi klinik di lapangan. Mengapa transformasi digital menjadi agenda bersama, serta bagaimana peran ASKLIN dalam memastikan proses ini berjalan sehat, aman, dan berpihak pada keberlanjutan klinik. Kepada Dr. Edi Junaidi, kami persilahkan Pak.
Baik, terima kasih Pak Bimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ginanjar, Pak Bimo, dan juga Usup ya sebagai narasumber, Pak Wawan yang telah memberi kesempatan untuk memaparkan bagaimana sih ke depan, masa depan pelayanan kesehatan khususnya di klinik dengan era digital. Jadi bukan hanya digital saja, tapi sudah melalui era-era yang saat ini cukup ini ya. Jadi oleh karena itu ke depan kita harus sedikit untuk membuka wawasan ya. Boleh di slide kan? Oke. Oke, kita lihat ya. Hari ini klinik tidak cukup hanya jalan. Klinik harus efisien, patuh regulasi, dan dipercaya pasien. Jadi kalau saat ini kita klinik tidak bisa konvensional lagi. Jadi kalau kita lihat hari ini perkembangan klinik dan tuntutan daripada pasien, juga klinik sekarang bekerja sama dengan BPJS, tuntutan BPJS, dan tuntutan pelayanan kualitas mutu, ya kita sudah tidak mungkin menjalankan klinik itu secara konvensional. Jadi kita harus ngejar waktu, waktu bagaimana pelayanan. Apalagi sekarang eranya pasien sudah mulai membuka. Jadi kalau datang ke dokter itu begitu dokter bilang A, dia langsung buka AI. Dia buka AI, dia lihat benar nggak apa omongan dokter. Nah itu juga jadi permasalahan. Nah jadi kemudian waktu kunjung ke klinik juga itu menjadi suatu masalah. Oleh karena itu di dalam kunjungan ke klinik tidak ada antrian. Nah, ini sekarang dari kalau kita lihat BPJS sudah membuat sistem antrian online. Jadi tidak menunggu lama, tidak seperti zaman dulu itu antrian tuh kayak apa ya? Datang ke rumah sakit awal-awal BPJS dulu kita lihat itu yang antri bukan lagi orang, sepatu gitu. Nah, klinik juga seperti itu. Nah, ini juga sesuatu yang harus berubah. Nah, sekarang sudah mulai berubahan dengan online antrian online. Tetapi masih banyak juga klinik-klinik yang dengan jumlah kunjungan atau jumlah kapasitas yang besar ini antrian masih numpuk di klinik, seharusnya tidak perlu lagi. Ini bisa diatur dengan sistem aplikasi. Kemudian administrasi ya, kalau kita lihat administrasi, kalau zaman dulu manual, sekarang sudah eranya era paperless. Jadi tidak ada apalagi tidak ada kertas. Tetapi banyak hal ya kadang-kadang mengatakan dokter. Dalam dokter itu memang waktu membuat aplikasi ya mungkin era-era dokter di usia 50 tahun ke atas ya era-era ya era gaptek ya gagal pengembangan teknologi. Jadi mungkin ini yang harus dibuat. Nah, dengan konsep aplikasi saat ini dengan teknologi yang baru ini sudah tidak lagi ada yang sulit. Sudah mudah semua karena konsepnya sudah pakai AI. Nah, kemudian risiko ketidaksesuaian regulasi. Jadi BPJS seperti saya katakan, saat ini BPJS meminta kita pelayanan kesehatan itu berdasarkan sistem aplikasi. Tanda tangan kontrak aja sekarang sudah tanda tangan TTE gitu ya, tanda tangan elektronik. Jadi sudah tidak lagi tanda tangan fisik atau manual gitu ya. Jadi ini juga gitu. Nah, begitu juga dengan satu sehat. Itu kita harus membuat satu sehat karena kita sekarang SKP dan lain-lain dilihat daripada pasien kita menangani pasien melalui aplikasi satu sehat. Slide lagi. Nah, kita lihat digitalisasi eh, bukan lagi pilihan. Artinya bukan lagi pilihan, ini sudah merupakan sesuatu yang memang merupakan satu kewajiban ya. Karena bukan kewajiban dan keharusan di sebuah klinik. Di mana dengan dengan sistem digitalisasi ini, maka klinik itu bisa lebih baik penataannya dan semua bisa lebih terkontrol. Ya sama kalau misalnya kalau kita lihat CCTV sekarang bisa lihat di handphone. Jadi aktivitas di klinik sehari-hari juga bisa kita lihat. Apa sih aktivitas pegawai kita di klinik itu bisa kita pantau, malah bisa kita tegur dengan jarak jauh. Ini salah satu konsep yang dulu mana ada gitu. Dulu kita tanya, dulu telepon juga dulu telepon puter. Nah sekarang canggih ya, sudah bisa pakai WA malah udah Instagram macam-macam sekarang. Nah, ini juga yang kedua adalah cara agar dokter fokus ke pasien. Nah, kalau kita lihat aplikasi saat ini, yang tadi saya katakan usia-usia gaptek, dia ngetik nggak fokus kepada pasien. Dengan sistem teknologi AI sekarang, maka itu akan terbalik. Jadi kita bertanya kepada pasien, fokus.
Dan ini akan dilakukan dengan sistem AI. Memang kita harus banyak hal yang harus kita pelajari dalam hal ini. Kemudian sistemnya agar bisa dikendalikan oleh pemilik klinik dan ini harus juga merupakan satu kesatuan dengan pelayanan sistem digitalisasi ini. Sehingga apakah sistem ini akan menggantikan dokter? Ini walahu alam, kita tidak tahu. Tidak menggantikan dokter, belum tentu. Kalau sistem AI ini orang nggak perlu lagi ke dokter, semua sudah ada, terjawab semua. Tinggal apotek juga bisa memberikan, obat pun nggak perlu lagi, datang sendiri. Ini akan kemungkinan masa-masa depan kita tidak tahu bagaimana perkembangan dunia saat ini. Nah inilah kecanggihan-kecanggihan yang dimiliki oleh para manusia-manusia super saat ini. Slide lagi. Apa yang dimaksud dengan inovasi digital di klinik ini ya? Kita lihat, inovasi digital adalah solusi praktis bukan ribet ya. Nah, kalau kita lihat sekarang sistem CT scan, sistem lihat monitor TV, sekarang coba pergeseran TV-nya, kalau dulu pakai manual, pakai manual pertama, itu pakai remote. Terus sekarang nggak perlu pakai remote, pakai gerak tangan aja udah bisa bergeser tuh TV, semua teknologi semua akan berubah. Nah, inilah disebut dengan teknologi ya, digitalisasi. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa sistem aplikasi ini ada yang kita bilang gampang, ringan. Tapi ringan bagaimana? Gampang bagaimana? Ini teman-teman klinik kalau kita tanya, ini kenapa aplikasinya seperti ini? Wah, udah terbiasa, kebiasaan. Nah, kebiasaan itu belum tentu baik untuk perkembangan. Oleh karena itu kita harus maju, maju, berubah, berubah terus. Nggak bisa kita kebiasaan yang lama kita pakai. Oh, saya udah biasa dengan aplikasi ini. Nah, itu akan ketinggalan kalau tidak dikembangkan. Oleh karena itu, aplikasi itu harus terus dikembangkan dan terus berkembang dengan teknik-teknik yang terbaru. Nah, digitalisasi yang baik tidak harus rumit. Yang terpenting adalah sederhana untuk digunakan. Misalnya kita tidak perlu ribet mengetik, tidak perlu ribet harus menulis, ya. Dan juga yang paling penting adalah aman bagi data pasien. Ini yang paling penting. Nah, sekarang data pasien kita kirim ke Satu Sehat. Nah, Satu Sehat apakah aman? Ya walau alam, kita tidak tahu. Mudah-mudahan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya, regulasi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan lah. Ya, kita tidak bisa memberikan bahwa itu harus aman semua, semua bisa dijebol, Pentagon aja bisa dijebol, ya data. Sekarang ini Venezuela aja bisa diculik tiba-tiba presidennya tanpa diketahui oleh orang-orang gitu kan. Itu kan karena faktor data sebenarnya. Kalau saya lihat faktor data, karena data yang sudah diketahui si A titik sini, si B titik sini, begitu dia dapat data dari data itu bisa ditarik di mana juga posisi orang seseorang bisa diambil. Jadi posisi orang dimanapun dia berada udah bisa. Jadi tinggal masuk aja, ceplok masuk, tinggal ambil, tidak ada ketimputan apapun bisa terjadi. Inilah sistem data. Nah, mudah-mudahan data ini akan aman dan rapi ke depannya. Slide lagi. Nah, peran transformatif AI dalam ekosistem klinik. Nah, kalau kita lihat ini adalah bagaimana mendiagnosis secara cerdas. Nah, tadi saya katakan, apakah aplikasi ini bisa menggantikan peran dokter? Suatu saat kita tidak tahu, bisa saja aplikasi ini diganti oleh AI. Ya, manusia-manusia AI itu yang menggantikan. Ya, bagaimana dia akan wawancara, dia akan diagnosis, dia akan berikan resep segalanya. Ya, kalau kita lihat di YouTube, di TikTok itu, coba aja AI itu kayak manusia biasa seperti layaknya tidak ada perubahan kulit dan lain-lain seperti biasa kita tidak tahu lagi perubahan ini. Nah oleh karena itu eh, kita tetap harus memanfaatkan itu sebelum kita ketinggalan. Jadi jangan seperti kita ketinggalan sampai 10 langkah. Jadi kalau orang sudah masuk ke 10 langkah ke 10 kita berada di langkah 9. Sehingga begitu masuk ke langkah ke 10 kita sudah ada tinggal satu langkah. Tapi kalau kita mulai dari langkah pertama, kedua, karena kan ke langkah kelima kita baru mulai, ini akan berat sekali untuk seolah-olah kita sangat berat, padahal tidak berat. Akhirnya kita ketinggalan karena orang sudah di langkah ke-9 untuk mencapai langkah 10. Nah, ini harus kita mulai. Nah, pelayanan terotomatisasi ya, di mana pembicaraan antara dokter dan pasien ini tidak lagi diketik. Cukup dengan rekaman pakai AI akan teroptimalisasi apa terotomatisasi otomatisasi terekam kemudian dokternya tinggal mengedit mana yang bisa diedit mana yang tidak itu langsung keluar seperti SOAP-nya ya swabnya. Nah layanan kesehatan dari ini sangat personal sekali maka sistemnya juga dibuat sedemikian rupa ya sehingga dalam AI itu semua kita bisa tanyakan dia bisa menjawab ya istilahnya memudahkan, tetapi kita tetap harus melakukan pemeriksaan untuk mencapai eh, hasil akhir yang baik. Slide lagi. Dampaknya tadi digitalisasi adalah di mana pengguna dokter
ya, lebih fokus ke pasien karena sudah sistem pakai AI. Jadi dokter itu tidak perlu mengetik, cuman mengedit saja, nanti beberapa hal harus diedit di dalam eh, wawancara hasil rekaman dari AI. Tidak kehilangan administrasi, dokumentasi medis lebih rapi. Jadi ini sistem AI semua yang dipakai. Kemudian di owner klinik laporan keuangan jelas semua. Kontrol operasional mungkin ini karena masih sistemnya di administrasi, saya nggak tahu nanti masih manual, tapi ke depan mungkin secara otomatis juga. Jadi pasien bayar pakai rekening, pakai kalau sekarang QRIS, pakai QRIS atau pakai transfer, otomatis masuk ke kasnya rekening, sehingga tidak lari dari situ dan bisa keluar langsung notifikasi berapa masuk dan berapa keluar dan berapa pola baginya langsung bisa disebutkan. Dan pengambilan pengambilan keputusan berbasis pada data. Nah, ini juga harus ini. Nah, pada pasien antrian lebih tertib, pelayanan lebih cepat, klinik terasa profesional. Jadi ini memang sesuatu yang memang harus diharapkan oleh para pasien ya. Oke, slide lagi. Nah, kalau dilihat daripada analisa ya, analisa atau studi diilustrasikan bahwa kita melihat bahwa klinik sebelum digital itu diperkirakan satu pasien mungkin ada yang mengatakan lebih cepat daripada sistem digital karena digital tuh wah harus ngetik harus begini. Tapi dengan sistem teknologi yang digitalisasi yang terbaru sekarang pakai AI, maka itu bisa lebih cepat. Karena wawancara saja kita udah dapat di rekaman di AI udah dapat dipilah-pilah kemana subjek objektif dan assessment planningnya udah ada di situ. Tinggal kita untuk verifikasi saja. Ini kemana arahnya saya arahkan sesuai dengan apa yang saya temukan di eh, apa namanya pemeriksaan fisik dan lain-lain. Nah, sehingga komplain pasien karena antrian dan karena alasan. Selain antrian ada alasan. Alasan lain, oh saya nggak pernah ditanya, saya nggak pernah ditanya itu, saya nggak pernah ngomong itu. Ini terekam. Nah, ini terekam semua. Jadi kalau pasien membohongi, katakan ada masalah, pasien mengatakan tidak pernah, padahal ada dalam rekamannya. Begitu juga dokter. Dokter kalau tidak pernah mengatakan ada dalam rekamannya. Ini salah satu timbal balik ke dalam pasien dan dokter itu merupakan satu bukti otentik yang tidak bisa ada pembohongan di antara dokter dan pasien. Ini penting sekali. Karena sering sekali ada kebohongan antara pasien ke dokter dan dokter ke pasien. Sehingga kalau terjadi problem, nah ini menjadi masalah yang sulit untuk dibuktikan. Tapi dengan sistem digitalisasi ini atau terautomatisasi daripada sistem, maka ini akan terekam. Nah, inilah setelah digital, maka input data lebih cepat seperti tadi, laporan otomatis, waktu tunggu pasien berkurang. Slide lagi. Slide-nya. Nah, kini peran Askin dalam transformasi digital ya, karena saya ketua Askin yang berbicara di sini adalah kita akan mencoba mitra strategis klinik itu adalah IT ya. Siapapun dia aplikasinya, siapapun dia akan kita coba untuk bekerja sama dengan kita asosiasi klinik agar klinik-klinik kita, semua klinik yang ada di Indonesia ini bisa menggunakan aplikasi yang tercanggih, termodern untuk pengembangan-pengembangan terus agar klinik tersebut dapat apa namanya bekerja seoptimal mungkin dengan sistem sekarang ini ya, karena ini kita juga punya kewajiban untuk menjaga kepentingan anggota karena kalau anggota kita itu wajib kita jaga, kita lindungi dalam memberikan pelayanan yang baik dan bermutu ya. Jadi kemudian jadi kita juga mencari aplikasi yang ada saat ini juga kita harus lebih pastikan bahwa aplikasi itu aman ya. Jadi kemudian kita dari Asvin selalu mendorong teknologi yang pro klinik ya. Tetapi ada hal yang selalu saya sampaikan kepada semua siapapun yang penyedia aplikasi itu biaya tidak terlalu mahal sehingga tidak memberatkan anggota. Ya selaras dengan regulasi nasional juga jadi anggota tidak terlalu berat agar semua bisa berjalan seoptimal mungkin. Slide lagi. Nah, kalau kita lihat prinsip digitalisasi ini adalah digitalisasi yang baik adalah yang dipakai bukan yang hanya dipamerkan. Banyak sekali klinik-klinik juga belum mampu menggunakan aplikasi ini, jadi dia hanya bisa eh, ya yang penting ada, datang akreditasi ada, datang BPJS ada, tapi bagaimana penggunanya tidak optimal. Nah, ini kita tidak mau. Nah, ini peran Asklin nanti ke depan. Semoga ke depan kita dapat mendapatkan aplikasi yang baik ya, sehingga apa namanya bisa membuat kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan bagaimana menggunakan aplikasi yang baik dan benar
Nah, ini perlu kita sampaikan ke depan agar klinik-klinik kita bukan hanya sebagai pajangan pada saat akreditasi ada aplikasi, saat bekerja sama BPJS ada aplikasi, tapi pelaksanaan di lapangan ini tidak menggunakan aplikasi, masih manual atau semi manual. Nah, ini kita coba nanti bekerja sama dengan apakah nanti dengan Lintas Arta atau siapa nanti akan kita buatkan seperti pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar dalam penggunaan bagaimana menggunakan aplikasi yang baik dan benar. Nah, ini perlu. Kalau tidak nanti kita tidak tahu karena banyak karyawan-karyawan kita juga belum tentu bisa menggunakan itu. Banyak anggota kita belum tentu punya. Apalagi kalau yang punya kliniknya udah senior banget. Ah, nggak perlu saya, nggak perlu saya. Alasannya selalu begitu. Karena saya harus mengeluarkan uang. Nah, ini harus kita berikan pelatihan-pelatihan terus ke depannya. Kemudian patuhi regulasi yang ada, bagaimana menggunakan aplikasi itu, regulasinya apa menggunakan. Ya, menggunakan RME itu ada kebijakannya, ya ada peraturan menterinya untuk menggunakan RME dan apa saja syarat-syarat di RME itu juga harus kita patuhi dan kita sampaikan kepada baik pengguna aplikasi maupun pembuat aplikasi, penyedia aplikasi supaya tidak lari dari situ. Makanya kita kontrol aplikasi itu sesuai dengan regulasi. Dan ini yang tadi mudah digunakan tenaga medis dan memberikan manfaat yang nyata. Ini yang paling penting ya. Nah, bagaimana memberikan manfaat yang nyata kalau tadi hanya sebagai pajangan. Ini kita tidak mau sebagai pajangan gitu. Jadi kalau bisa ya kita berikan sosialisasi, pelatihan-pelatihan dalam penggunaan aplikasi. Dan ini penting sekali ke depannya. Slide lagi. Nah, mindset yang perlu diubah adalah satu, ada yang mengatakan bahwa klinik saya kecil, belum perlu digital. Nah, ini yang mindset yang salah. Kadang-kadang kapasitasnya cuma 200, katanya cuma 1000, kapasitasnya 20.000 baru pakai ini. Enggak. Justru dengan kita kapitasi kecil, justru kalau kita memberikan efisiensi yang baik, pelayanan yang baik, dengan sistem teknologi yang baik, dengan sistem cara-cara kerja kita, sistem digitalisasi, transformasi, kita dianggap maju. Kliniknya dianggap maju, dianggap bagus. Kalau kliniknya dianggap maju dan dianggap bagus, maka pasiennya berpindah ke kita. Jangan kita mau konvensional. Orang lain sudah tidak konvensional, kapan mau berpindah ke kita gitu. Ini yang paling penting. Nah, kemudian katakan mahal. Ya, tidak ada yang mahal. Yang mahal itu adalah mindset. Mindset kita yang mahal. Kalau kita mengatakan mahal, maka mahallah dia. Kalau kita mengatakan murah, maka murahlah dia. Bagaimana kita menentukan mahal dan murah? Mahal itu mindset kita mahal, maka kita tidak bisa menggunakan aplikasi. Mindset kita murah, maka kita akan tetap menggunakan aplikasi. Nah, di mana kita akan terbukti mahal dan murahnya? Terbukti pada saat kita menggunakan. Kalau kita menggunakan bahwa memudahkan kita, maka disitulah murahnya. Tapi kalau kita menggunakan itu mahal, kalau kita tidak bisa menggunakan seperti pajangan, itu mahalnya di situ. Nah, satu lagi, yang paling terakhir adalah jangan pernah mengatakan nanti saja. Sekarang masih banyak tuh aplikasi-aplikasi gratisan. Ya, kalau kita lihat yang punya gratis ini, gratis itu dari siapa gitu. Tapi akhirnya apa? Monoton. Karena yang gratisan itu tidak akan berkembang. Tidak akan ada pengembangan. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa udah aku aplikasi ini aja gratis, hanya mengeluarkan uang, katakanlah 500.000, 300.000, katakanlah 300.000 atau 500.000 rupiah. Kita tidak mau mengeluarkan uang setiap bulan. Padahal keuntungan kita bisa lebih dari situ. Tetapi untuk keluar uang 500.000, kita akan dapat untung 5 juta. Tapi tidak mau mengeluarkan uang 500.000, maka kita tidak akan pernah dapat untung 5 juta. Dapatnya untung 2 juta. Jadi tidak kelipatan daripada keuntungan itu. Ini cara berpikir yang harus kita rubah. Slide lagi. Nah, terakhir adalah klinik Indonesia harus naik kelas. Jadi bukan hanya Indonesia ya, tapi seluruh klinik kita harus bukan naik kelas lagi nih, harus lebih bagus. Ini harus dibuat. Jangan lagi antrian, Pak, udah tempat antrian kita nggak ada, ruang tunggu kita hanya di luar, nggak pakai dinding, nggak pakai AC, terus pasien ngantri gitu. Nah, dengan aplikasi dia bisa janjian jam berapa datang, bisa kita buat sistem janjian. Nah, ini yang harus dibuat, maka tidak perlu antrian. Nah, klinik akhirnya tidak perlu besar. Ini klinik besar-besar karena ruang tunggunya, bukan karena besar ruang periksanya. Ruang periksanya seuprit, tapi ruang tunggunya segede karena mengharapkan pasiennya banyak. Nah, tidak, kita coba balik. Ruang tunggunya yang nyaman besar, ruang periksanya yang nyaman besar, ruang tunggunya kecil. Karena apa? Sistem orang datang bukan lagi antrian, tapi sudah janjian gitu. Sistem aplikasi. Ini transformasi dimulai kesadar. Kalau kita nggak sadar bahwa akan perubahan teknologi, akan perubahan perkembangan pelayanan ke depan dengan teknologi yang ada, maka kita akan ketinggalan. Maukah kita ketinggalan? Jangan. Maka kita harus berubah. Mulai sadar bahwa kita akan ada perubahan itu. Jadi satu hal terakhir bahwa teknologi bukanlah beban buat kita, tapi adalah alat bantu. Gak bisa kita pungkiri. Dulu saya waktu awal-awal saya masih gaptek juga saya katakan, nggak usah teknologi lah, beban aja itu buat kita beban. Ternyata ke depan itu bukan lagi beban, alat bantu. Contoh
dulu nggak punya handphone. Handphone nggak punya, kita em, tidak terbeban. Tapi pakai telepon biasa. Sekarang cari telepon biasa udah nggak ada. Kenapa? Karena ternyata sudah kebutuhan, sudah merupakan alat bantu. Ya, nenek-nenek aja umur 80 tahun, 70 tahun, anak kecil sudah menggunakan handphone. Kenapa? Handphone itu merupakan alat bantu buat dia baik berkomunikasi maupun untuk hiburan. Jadi orang tidak lagi nonton ke bioskop, cukup nonton dengan handphone, cukup melihat dengan handphone. Itulah merupakan alat bantu. Jangan pernah itu katakan beban. Begitu juga aplikasi. Aplikasi ini jangan dibilang beban, tapi itu alat bantu untuk saya menyelesaikan permasalahan di klinik saya. Bagaimana manajemen klinik saya, bagaimana pelayanan kesehatan saya di klinik saya bisa baik dan tidak ada antrian. Oleh karena itu, mari kita pastikan klinik kita tidak hanya bertahan dengan yang ada, tetapi tumbuh berkembang dengan sistem teknologi yang terus kita ikuti perkembangannya, kemudian dengan sehingga akan menjadi klinik yang tertata dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Saya kira sekian, mungkin nggak ada slide lagi ya. Terima kasih. Ada slide lagi? Saya kira tutup ini ya terakhir ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap berpikir ke depan, maju untuk kita ke depan, bukan maju kita, tapi maju pelayanan kesehatan Indonesia dan bermutu. Terima kasih, Pak. Saya akhiri. Terima kasih Pak Bimo, Pak Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Edi atas pemaparannya. Memang seperti yang disampaikan ya bahwa dulu sebelum era AI kita masuk ke digitalisasi ya. Kadang justru kita terjebak di digitalisasi itu justru bikin repot ya, bikin ribet, semua harus input dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kita udah masuk ke era AI. Jadi kita di Lintas Harta sering menyebutnya bukan otomatisasi lagi Pak, tapi AI otomatisasi gitu ya. Jadi ada otomatisasi tapi dibantu dengan AI sehingga semua proses yang tadinya dipandang cukup ribet ini menjadi lebih ringkas ya, lebih lebih cepat dan lebih cermat. Eh, saya meringkas beberapa hal tadi yang disampaikan Dr. Edi. Yang pertama, klinik menghadapi tantangan administrasi manual, antrian panjang, dan kepatuhan regulasi. Digitalisasi membuat klinik lebih efisien, rapi, patuh regulasi, dan mudah dikendalikan. Kemudian AI membantu dokter melalui otomatisasi SOAP, kemudian transkrip konsultasi dan pelayanan yang lebih personal. Sehingga dampaknya dokter lebih fokus, owner mendapat laporan yang jelas, pasien juga mendapat pelayanan cepat dan profesional. Dan yang terakhir, Asklin berperan sebagai mitra strategis untuk memastikan transformasi digital yang sehat dan sesuai regulasi. Jadi tadi di-highlight juga bahwa nanti dokter tidak lagi fokus ke layar ya Pak ya, jadi ke layar monitor tapi lebih fokus ke pasien. Mungkin itu, terima kasih atas pemaparannya Dr. Edi Junaidi yang sangat mencerahkan dan memberikan kita gambaran strategis mengenai arah industri layanan kesehatan ke depan. Bapak dan Ibu peserta, mulai sekarang kita bisa mulai mengirimkan pertanyaan ya melalui kolom chat. Seluruh pertanyaan akan kita bahas pada sesi tanya jawab di akhir acara. Selanjutnya kita akan melangkah yang tadi sebelumnya disampaikan berupa perspektif dari sisi kebijakan dan industri. Kita masuk ke arah aspek implementasi yang mana akan masuk beberapa solusi teknologi di dalamnya untuk memudahkan semua proses yang ada di industri kesehatan ini. Bagaimana transformasi ini dapat dijalankan secara realistis, bertahap, dan sesuai dengan kondisi masing-masing klinik, tanpa menjadi beban bagi tenaga medis. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Angga Priorianto, Head of E-Health Delivery and Operation Lintas Harta. Kepada Bapak Angga, kami persilahkan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Febi. Mohon izin slide, Mas. Oke, terima kasih Pak Febi dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Nih forum bagus ya. Jadi di mana Lintas Harta dengan Olexa menyelenggarakan sebuah webinar ya, yang tentunya ini menjadi era-era sekarang nih teman-teman, di dalam menjawab challenge atau tantangan di mana regulator, di mana
aspek bisnis dan semuanya gitu ya. Sehingga tadi Dr. Edi juga mention bahwa kita harus tumbuh gitu ya di klinik ya. Karena klinik ini menjadi satu acuan yang bagi masyarakat di mana sebelum ke rumah sakit gitu ya. Ini kita biasanya cenderung akan ke klinik terlebih dahulu. Nah, terkait hal itu, bagaimana sih sebetulnya tadi sudah dibuka oleh Pak Ginanjar juga, Lintas Sarta melalui Olexa menjawab hal-hal maupun tantangan gitu ya, yang tentunya teman-teman semua mengalami ya di era-era sekarang. Nah, kita akan melihat bagaimana sih sebetulnya transformasi digital klinik ini gitu ya. Tadi ya menjadi beban administrasi yang sudah di-mention sebelumnya gitu menjadi kualitas layanan yang tentunya mutu maupun efisiensi atau compliance gitu ya. Dengan regulator itu berjalan seiring ya. Jadi tidak hanya kita berpikir administrasi, tidak hanya berpikir efisiensi, tidak hanya patuh aja, tapi semua berjalan seiringan. Oke, next slide, Mas. Oke, jadi teman-teman sebelum kita bertransformasi, jadi ada beberapa part ya. Kalau kita ngomong transformasi digital itu, kita harus punya pondasinya dulu, teman-teman. Jadi kita harus tahu sebetulnya risiko apa sih yang akan kita hadapi gitu ya. Sebelum kita shifting ke klinik. Kalau tadi Dokter Edi juga mention bahwa kita tuh harus berubah gitu ya. Memang kita tuh harus berubah atau kita yang dirubah gitu ya. Jadi tentunya kalau kita mau berubah, kita pahami dulu resikonya apa sih sebetulnya. Tentunya kepatuhan tadi mengenai input data, kepatuhan juga menyiapkan segala infrastruktur, kepatuhan bagaimana nanti ketika kita menggunakan aplikasi, bisnis proses, dan sebagainya. Jadi itu semua kita harus pahami resikonya gitu ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya tadi isu mengenai keamanan data gitu ya. Jadi data kesehatan ini menjadi salah satu data yang kalau boleh kita lihat ya, ini adalah data yang seksi teman-teman. Jadi di dalam sebuah negara itu, data setelah data keuangan itu adalah data kesehatan. Yang memang tentunya ini harus kita pahami bareng-bareng gitu ya. Jangan sampai kita sudah menggunakan aplikasi dan sebagainya, tiba-tiba kita datanya hilang atau mungkin datanya bocor, ditemukan oleh orang lain dan sebagainya gitu ya. Ini hati-hati teman-teman. Dan juga hati-hati juga kalau teman-teman tidak shifting ke teknologi, bukan berarti yang non-digital itu aman, justru rentan sekali kececer, atau orang bisa tiba-tiba menemukan di tengah jalan, kita sedang mengarsip dan sebagainya. Nah ini jadi seluruh konsep kerentanan keamanan data ini harus dipahami. Lalu selanjutnya isu mengenai kenapa sih kita harus bertransformasi adalah kendala efisiensi operasional. Jadi kalau kita bilang tadi bahwa proses manual itu yang sifatnya administratif itu cenderung makin ke sini tuh makin membesar teman-teman dan menghambat layanan pasien. Contoh paling gampang, medical record. Kalau kita bicara medical record yang masih sifatnya paper gitu ya, bisa dibayangkan mungkin untuk 100 pasien pertama tidak terlalu effort, tapi kalau bagaimana klinik kita sudah bertahun-tahun, kita mengarsipnya itu seperti apa gitu ya. Nah, itu contoh paling krusial di mana kita harus siapkan storage, siapkan ruangan dan sebagainya. Tentunya belum mengenai maintenance-nya, jangan sampai berkas itu hilang atau rentan dicuri orang maupun istilahnya force major gitu ya. Kebakaran dan sebagainya gitu ya, teman-teman. Itu harus dipahami. Lalu mengenai tantangan kepatuhan regulasi ya. Tentunya tantangan berat juga ini memenuhi standar regulasi. Kalau kita tidak shifting ke digital, masih analog gitu atau manual gitu ya. Nah, saya nggak kebayang itu. Bagaimana kita juga comply untuk hal-hal gitu. Nah, tentunya regulator itu juga terus berbenah ya. Saya lihat ke sini-sini itu mengenai transformasi digital. Jadi, bagaimana yuk kita sekarang gitu harus bertransformasi ya. Jadi, tidak hanya sekedar peraturan dan semuanya yang bertransformasi, tapi kita juga harus mempersiapkan bahwa transformasi ini kita harus shifting juga di digital partnya gitu ya. Jangan sampai yang ini sudah shifting tapi digitalnya tidak gitu ya. Nah, oke, next Mas. Nah, kalau dari sisi kami ya di Lintas Arta itu melalui brandnya Terasehat yang sudah diimplementasi ya di lapangan itu kita beberapa menemukan ya ada beberapa poin yang menemukan yang
sifatnya ini benar-benar use case lapangan gitu ya. Mungkin teman-teman juga merasakan hal ini gitu. Nah, yang pertama itu tadi udah di-mention juga bahwa proses pengisian RME itu rumit gitu ya. Mungkin beberapa sisi gitu ya, ada teman-teman yang sudah familiar menggunakan teknologi, pengisiannya fine-fine aja gitu ya. Tapi ada juga dokter yang mungkin secara apa istilahnya daily-nya itu belum paham mengenai teknologi gitu. Akhirnya ya merasa aplikasi ini menjadi sebuah hambatan gitu. Nah, ini paradigma ini nih yang kadang kita temukan di lapangan gitu. Makanya kami mendesain gitu ya di sisi Tera Sehat gitu ya. Bagaimana sebuah aplikasi itu bisa memudahkan justru. Nah, kita ada salah satu features nanti yang akan dijelaskan di bawah itu juga. Bagaimana conversation dokter itu menggunakan AI, itu bisa ditranslation dan langsung bisa masuk ke RME secara otomatis. Jadi pelayanan dokter dengan pasien tetap terjaga, interaksinya, jadi quality of servicesnya klinik itu makin meningkat teman-teman. Nah, ini salah satu part implementasi ya. Bagaimana teknologi membantu gitu ya. Bukan menggantikan, tapi membantu sebetulnya untuk tahap ini. Nah, jadi mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman dalam melakukan transformasi digital. Lalu kedua, saya urunut ke bawah dulu, mengenai keberhasilan integrasi. Jadi kita melihat juga ya di lapangan itu, terkadang integrasi dengan pihak ketiga atau misalkan regulator gitu ya, mengenai BPJS dan sebagainya itu terkadang sering gagal gitu ya teman-teman. Ya tidak real time atau kadang-kadang melakukan staff ada yang menginput ganda gitu ya, istilahnya di Piker iya, di SIM klinik ya iya gitu ya. Nah, jadi hal ini tuh terkadang menjadi sebuah pain tersendiri gitu ya. Klaim ditolak dan sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya itu menjadi resiko kita. Kita bisa jadi klinik ini patuh atau tidak sih, atau asal-asalan atau tidak sih inputnya gitu ya. Nah, ini makanya di kami itu bagaimana kita melihat hal ini sebagai sebuah integrasi yang end to end teman-teman. Jadi integrasi ini menjadi apa ya istilahnya sebuah inti di mana SIM klinik itu dalam hal ini melayani pasien BPJS itu mutlak harus kita prioritaskan mengenai kualitasnya gitu ya. Apalagi tadi Dokter Edi juga menyampaikan bahwa kapitasinya tadi misalnya 200 atau bisa nanti naik 500 dan sebagainya. Nah, ini integrasinya kunci sebetulnya. Lalu kita lihat dari sisi pain point bahwa isunya tuh kadang sistem itu lambat, sering error dan sebagainya, performanya menurun gitu ya. Nah, terus jadi antriannya menunggu dan sebagainya. Alhasil bagi sisi pasien sendiri itu, waduh nih gimana sih layanannya dan sebagainya ya. Dampaknya kemana-mana gitu ya. Mau payment, mau membayar, atau mau registrasi, itu jadi lambat gitu ya. Nah, ini hal sepele teman-teman, tapi teman-teman juga harus concern terhadap hal ini. Karena ketika kita menggunakan sesuatu hal produk digital gitu ya, ketika isu yang menjadi dasar itu sudah ditemukan gitu ya, misalkan lambat atau sering error, nah tingkat kepercayaan pasien maupun mungkin penggunanya itu menjadi menurun gitu. Nah, ini bagaimana Tera Sehat itu juga menjawab hal ini. Makanya kita dari Lintas Arta itu solusinya tuh end to end teman-teman. Jadi mulai dari sisi aplikasi, infrastruktur, security dan sebagainya, itu kita cek satu persatu benar-benar. Jadi sifatnya kalau tidak comply, tidak quality, itu tidak kami deliver gitu ya. Jadi di kami sangat ketat untuk UAT-nya gitu ya. Nah, terus yang tidak kalah penting nih teman-teman, di sisi pain point di lapangan itu adalah ya ini sama-sama ya. Tadi kita juga dengar dari Dokter Edi bahwa jangan sampai kita tuh tidak up to date, tidak mendapat support gitu ya. Ketika ada suatu concern, mungkin ada isu mengenai gangguan, atau mengenai isu kok di pemerintah ada regulasi update begini-gini, kok di sisi aplikasi saya kok nggak ada ya gitu-gitu. Nah, ini
Kita harus concern di sini teman-teman. Jadi bagaimana Terasa itu juga menjawab hal ini gitu. Kita melihat hal itu. Jadi kita tuh selalu rutin mengajak pelanggan kita gitu untuk berbicara, berdiskusi gitu ya. Mungkin ada pengembangan bisnis klinik atau mungkin buka poli layanan yang lain gitu ya. Nah, ini menjadi bahan kami juga untuk bagaimana kita itu berkembang bersama gitu ya. Karena kami menyadari bahwa klinik ini masih banyak sekali yang perlu kita improve gitu ya. Dari sisi teknologi. Jadi sebagai hal pengembangan bisnis kami pun, pengembangan feature kami ajak teman-teman semua gitu ya. Nah, mungkin boleh next slide, Mas. Oke, nah ini kita lihat nih. Ini ada yang kita zoom in sebetulnya di realita FKTP hari ini ya gitu ya. Kalau di teman-teman klinik itu mengenai BPJS, Picare, dan Satu Sehat. Nah, ini kita lihat ada beberapa sih sebenarnya poin kalau kita lihat tantangannya gitu ya di FKTP. Yang pertama tuh isunya bahwa klinik yang termasuk FKTP itu wajib melayani pasien JKN dengan standar BPJS. Mungkin tadi ada antrol, ada macam-macam, itu minimalisir ya terjadi antrian. Nah, ini kami juga provide hal itu gitu ya, menjadi sebuah mandatori, jadi bukan opsional. Jadi bahwa antrol dan sebagainya itu harus mutlak ada. Jadi udah mau tidak mau wajib itu harus ada feature-feature itu. Jadi membuat klinik pun juga lebih istilahnya komit terhadap layanan-layanannya gitu ya. Nah, tentunya juga pengisian Picare juga harus lebih lengkap, tepat, dan tepat waktu gitu ya. Karena kalau dari sisi kami melihat ketika Picare itu berbeda sedikit, penginputan, berbeda sedikit dengan transaksi dan sebagainya, ini menjadi yang juga disorot di BPJS gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah isu juga di kami bagaimana kita solving gitu ya dengan segala infrastruktur capability dari lintas arta gitu ya. Nah, akhirnya ketika kita punya kewajiban dan tantangan operasional, nah makanya kita melihat semua itu menjadi sebuah isu yang harus kita lihat gitu ya. Nah, kita ada beberapa part kalau kita lihat tadi juga, mungkin Dr. Edi juga sempat mention ya di atas tuh. Kalau kita tidak optimal terhadap BPJS, Picare, dan Satu Sehat ini udah kelihatan lah. Gimana beban dokter, kebayang teman-teman tadi gimana dokter harus mengentri, terus gimana perawat-perawat juga atau petugas admin mengentri secara ini. Nah, itu jadi tidak optimal. Nah, makanya kita sediakan fitur AI gitu ya, yang membantu bagaimana segala proses penginputan, segala proses kewajiban-kewajiban pengisian yang dibutuhkan oleh BPJS Picare maupun Satu Sehat ini bisa comply gitu ya, dalam waktu yang cepat gitu. Nah, sehingga waktu layanan pasien itu sebetulnya bisa lebih efisien juga gitu ya. Maka di sini kita ngelihat juga nih, kalau kita sudah manualnya terlalu banyak, wah, layanannya udah pasti terpotong. Lalu kita juga melihat tadi resiko ketidakpatuhan regulasi BPJS. Nah, hal-hal ini ya kalau kita lihat seharusnya menjadi sebuah kalau kita lihat improvement ya di sisi kita semua dalam melakukan transformasi digital. Nah, makanya Tera Sehat menjadi fokus utama gitu ya, bagaimana AI ini bisa mengimprove tidak hanya aplikasi aja ya sekarang, tapi kedepannya juga bisa bersanding, mensupport, dan mempermudah. Next, Mas. Nah, kalau kita lihat di sini, apa sih sebetulnya yang poin penting yang bisa di-provide oleh Tera Sehat? Nah, kalau kita lihat memang di sini ada 3 ya. 3 poin yang tadi kita menjawab dari segala kendala-kendalanya. Di sini ada kita kenalkan Tera Sehat yang punya feature AI speech to text yang kita namakan oleh kita ya semua itu adalah Terakata. Jadi bahasanya tuh dokter cukup berbicara saja dengan pasien gitu ya. Cukup menanyakan segala kenapa diagnosanya, asesmen, bagaimana subjektif dan sebagainya itu akan dimappingkan secara otomatis langsung masuk ke RME. Makanya tadi Pak Feby juga bilang bahwa eranya tuh bukan otomatisasi tapi AI otomatisasi gitu ya.
Jadi istilahnya AI-nya yang mengotomasi gitu ya. Nah, jadi itu adalah wujud komitmen kami gitu ya, menggunakan AI supaya fokus layanan seorang dokter itu bisa fokus ke layanan yang the real-nya ke pasien. Lalu selanjutnya itu data yang kita inputkan dari RME tadi itu langsung bisa connect ke Piker maupun Satu Sehat. Jadi tidak perlu tuh input ulang dan sebagainya, jadi minimalisir resiko terjadi kesalahan data. Nah, tentunya ini semua harus ditopang dan disupport oleh reliability teknologi dan infrastruktur. Nah, teman-teman, Lintas Arta itu punya solusi end-to-end, tadi yang sudah dimention oleh Pak Ginanjar. Jadi isu mengenai cyber security kita sudah comply untuk dari sisi enkripsi, dari sisi uh, penerapan keamanan dan semuanya, baik di sisi software, infrastruktur, maupun network jaringannya. Nah, ini juga menjadi sebuah isu yang teman-teman juga harus lihat ya, karena terkadang kita miss di part ini gitu. Lalu mengenai sovereignty, artinya apa sih sovereignty? Itu adalah bagaimana data itu di-keep di Indonesia, di-keep benar-benar di wilayah Nusantara kita sendiri gitu ya. Karena memang standar regulasi dari pemerintah bahwa data itu tidak boleh keluar dari wilayah Indonesia ya. Jadi kami concern terhadap hal itu, makanya kami di Lintas Arta pun alhamdulillah solusi kita tuh end to end. Kita punya data center ada tersebar di 3 wilayah gitu ya di Indonesia. Jadi teman-teman kami comply terhadap hal itu. Jadi kalau mau ada kegiatan audit dan sebagainya itu sudah include di situ. Lalu selanjutnya kami juga comply terhadap pelindungan data pribadi di mana ini menjadi suatu yang hype nih ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga uh, perlu prevention action-nya ya dari sekarang ya. Karena pelindungan data pribadi ini sudah digaungkan gitu ya. Nah, kami Terasehat menjawab hal itu, bagaimana data-data itu bisa kami solusikan gitu ya, sehingga meminimalisir terjadinya kebocoran data. Nah, jadi hal-hal ini yang memang kita melihat itu harus dijawab oleh Terasehat. Oke, next, Mas. Nah, kalau kita lihat tadi dampak langsungnya sudah terlihat ya, bagaimana tadi dokter bisa tidak terbebani urusan administrasi, jadi RME bisa lebih cepat dan berkualitas, terus pasien juga senang gitu ya, bahwa antrian bisa lebih cepat dan kepuasan meningkat. Dan dari manajemen klinik pun juga terlihat ya, transparansi transaksi itu udah bukan suatu hal ini kapan ya, ini ya, ketika minta itu sudah langsung tersedia. Dan klinik bisa berubah tuh shifting, bukan sekedar tempat berobat, tapi benar-benar klinik itu menjadi sebuah aset ya. Jadi bagaimana kita nambah nanti ekspansi cabang, ekspansi dan sebagainya. Jadi benar-benar klinik itu benar-benar aset yang paling diunggulkan. Next, Mas. Nah, ini ada 3 ya, sebenarnya strategi yang kita sudah rangkum. Benar-benar kita, kalau kita bicara transformasi digital tuh nggak kebayang tuh bentuknya gimana, tapi ini kita sudah rangkum menjadi 3 fase ya. Yang pertama itu tahap dasar ya, digitalisasi dasar itu. Pertama fokusnya memang yang terkait dengan administrasi dulu ya, dan fungsi operasional ya. Tentunya ini kan pondasi ya, di mana semua transaksi harus tercatat, semua transaksi itu harus terrekap, dan transparansi tadi kata kuncinya gitu ya. Langsung yang kedua itu tahap lanjutan. Nah, ini tahap lanjutan ini baru yang mengenai integrasi lanjutan ya. Bagaimana kita ke Satu Sehat, bagaimana kita ke BPJS gitu. Belum nanti bagi beberapa part mempersyaratkan harus TTE gitu ya. Kami pun udah siapkan hal itu gitu. Dan jadi ada satu klinik juga sudah menggunakan mengaplikasikan TTE gitu ya. Dan ini kami comply terhadap hal itu. Kami share ke teman-teman juga. Nah, ini teman-teman juga harus siapkan untuk hal-hal kayak gitu. Nah, tentunya nomor 3 ini bagaimana kita selalu up to date gitu ya, beradaptasi, berkesinambungan. Jadi transformasi itu bukan udah implementasi aplikasi selesai gitu, enggak. Ini terus evaluasi berkelanjutan sehingga kita melihat situasi di luar seperti apa, kita melihat regulasi kemana, melihat aspek potensialnya kemana. Jadi aplikasi harus bisa mengikuti hal-hal itu. Nah, ini tentunya kami Terasehat ini mempertimbangkan hal itu sehingga memberikan solusi yang secara end to end. Next, Mas. Oke, ini mungkin slide penutup ya teman-teman ya. Jadi kalau kami ya di Terasehat di Lintas Arta itu selalu mempertimbangkan kita tuh sebagai rumah tumbuh gitu ya.
di mana kita melihat teman-teman klinik semua ini menjadi sebuah kawan, mitra dan sebagainya gitu ya. Jadi marilah kita melangkah bersama gitu ya, karena perjalanan transformasi digital itu merupakan sebuah evolusi ya, yang akan terus berkelanjutan gitu ya, dan melampaui sekedar pemasangan software instalasi selesai gitu enggak. Tapi adalah komitmen untuk perbaikan, beradaptasi yang terus-menerus sehingga kita itu menjadi sebuah mitra ya, mitra yang selalu berkelanjutan dan memberikan dampak positif ya, terutama buat masyarakat luas, buat klinik-klinik juga, tentunya buat Indonesia gitu ya. Mungkin dari saya itu saja, Pak Feby. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Angga atas pemaparannya yang sangat komprehensif nih. Tapi kalau boleh, saya mau elaborasi sedikit ya dari paparan tadi ya. Ini kan kalau tadi ngomong tentang ada otomatisasi atau AI otomatisasi terkait dengan apa namanya SOAP ya. Ya, Sebenarnya apa yang ditawarkan Tera Sehat ya? ya, Apakah hanya mengkonvert dari speech to text ya, kemudian di mapping ke SOAP atau juga dia melihat secara hubungan secara logik ya ya, antara keempat part tersebut? Mungkin iya, bisa dielaborate. iya. Oke, terima kasih Pak Feby. Pertanyaannya menarik nih tentunya. Kalau kita bicara yang sifatnya otomasi gitu ya, otomasi itu kadang-kadang kita ngomong apa tiba-tiba jadi gitu ya. Tapi enggak. Dengan AI ini kita menjadi ada pembeda. AI itu akan berpikir, bahasanya seperti itu, berpikir untuk bagaimana melihat kesinambungan antara subjektif, objektif, assessment, dan planning itu dimappingkan dengan kode ICD. Apabila kode ICD tidak relevan dan sebagainya, AI itu akan memberikan warning atau semacam notification ya. Mohon bisa diperbaiki S-nya, mohon bisa diperbaiki O-nya, atau bahkan dia bicara, oh ini nggak ada relevansinya sedikit pun nih gitu ya. Nah itu bagaimana kita memanfaatkan AI supaya AI itu membantu pekerjaan kita yang tadinya mungkin checkingnya manual gitu ya. Nah dengan inputan-inputan seperti itu AI berpikir dan memberikan suggestion kepada tenaga medis maupun tenaga fasilitas yang lain gitu ya supaya mereka mudah gitu ya memverifikasinya gitu. Oke, berarti seperti yang disampaikan Dokter Edi tadi ya. Ya, Jadi para apa namanya tenaga kesehatan, kemudian dokter bisa lebih fokus ke pasien ya, ya tanpa betul. sibuk dengan aplikasi yang ada karena udah dibantu oleh AI ya. Ya betul sekali Nah, Pak Feb. kemudian yang berikutnya tadi sempat disinggung bahwa Olexa ini kan sebenarnya sebuah SBU ya, Strategic Ya, Business Unit dari Lintas Arta yang mana Lintas Harta sendiri punya banyak solusi ya ya, end to end gitu yang tadi disampaikan ya. Apa sih sebenarnya yang ditawarkan Tera Sehat ya? Apakah hanya aplikasi saja atau ya, memungkinkan untuk sampai dengan infrastruktur gitu ya? ya, Karena kan kalau nggak salah Lintas Harta juga apa namanya apa eh, ada apa namanya banyak solusi lainnya ya, juga gitu ya. ya, Mungkin bisa ya. disampaikan Mas Angga. Ya, terima kasih Pak Feby. Nah, yang sempat saya mention tadi ya, bahwa namanya berevolusi kelanjutan itu tidak hanya sekedar sampai aplikasi doang, gitu-gitu ya. Nah, Lintas Arta ini teman-teman, Lintas Arta itu punya berbagai macam layanan dan solusi. Jadi yang di-offer oleh Tera Sehat ya dari sisi Olexa ini tidak hanya sekedar aplikasi. Jadi mulai dari isi cyber security, mulai dari connectivity, mulai dari cloud-nya gitu ya, storage dan sebagainya gitu. Bahasanya tuh seperti ini teman-teman. Klinik tinggal fokus kepada isu pelayanan utamanya. Segala evolusi digital atau inisiatif digital itu bisa di-serve oleh Lintas Arta melalui SBU Olexa gitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, mungkin ketika mau mencoba transformasi digital tuh kadang maju mundur ya. Jadi ini belum punya ini, belum punya itu dan sebagainya. Nah, di Lintas Arta itu sudah bisa offering berbagai macam solusi yang untuk applicable di klinik gitu, Pak Feby. Oke, terima kasih Mas Angga atas pemaparannya. Jadi seperti yang disampaikan tadi ya, klinik sebenarnya tidak kekurangan tenaga, yang sering terjadi adalah kelelahan akibat proses yang tidak efisien. Ya, Tanpa sistem digital yang memadai, resiko yang muncul bukan hanya keterlambatan, tetapi juga kesalahan data,
kelelahan tim dan ketidaksiapan menghadapi audit nih yang paling penting ya. Iya. Ini pada akhirnya akan berdampak pada keberlanjutan bisnis klinik. Oke, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan kirimkan melalui kolom chat. Kami akan memilih 3 pertanyaan terbaik untuk sesi diskusi. Kemudian sambil menunggu, Bapak Ibu juga dapat mengisi form feedback di s.id/Olexa 0126 atau bisa scan QR code di layar untuk menyampaikan aspirasi sekaligus juga mengikuti undian hadiah e-wallet nih dan free trial layanan AI speech to text yang dimiliki oleh Olexa. Kemudian kami sampaikan juga kembali bahwa ada promo eksklusif ya bagi Bapak dan Ibu yang berminat untuk melakukan pembelian layanan Terasehat SIM Klinik dari Olexa. Bagi klinik yang melakukan purchase layanan hingga tanggal 21 Januari akan mendapatkan free 1 bulan penggunaan. Bagi yang tertarik bisa menghubungi sales.olexa@lintasdata.co.id atau menghubungi WhatsApp kami di 0815 9830 400. Oke, selanjutnya untuk melengkapi perspektif kita hari ini, jadi tadi udah kita berbicara tentang kebijakan, policy gitu ya, kemudian juga kita berbicara tentang how to-nya gitu ya, implementasi bagaimana teknologi bisa memberikan solusi di permasalahan yang ada gitu ya. Nah sekarang saatnya nih kita mungkin mendengarkan pengalaman langsung nih dari salah satu rekan klinik kita yang menerapkan digitalisasi bersama Terasehat. Mungkin juga alhamdulillahnya juga mendapat penghargaan nih dari bisa ditampilkan dulu dari penghargaan dari BPJS ya. Mari kita sambut Bapak Usup Supyandi, Eskep, Mkep, Nurse, selaku Wakil Direktur Klinik Kesehatan Korpri Kabupaten Sukabumi untuk berbagi pengalaman nyata implementasi digitalisasi nih Pak di kliniknya Bapak. Terima kasih Pak, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, cek suara jelas Pak? Jelas Pak. Baik, karena hujan gede banget di sini Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini bisa bersilaturahmi. Ya, terima kasih Pak Febi, terima kasih Bapak Ginanjar, narasumber Bapak Dr. Edi, Bapak Angga. Terima kasih juga kepada tim dari Olexa, Terasehat dan Lintas Sentra bahwa keberadaan saya di sini mungkin mewakili direktur karena direktur tidak bisa berkenan. Ya, tadi sudah dikenalkan, nama saya Usup Supyandi. Kebetulan saya mewakili dari manajemen yang sehari-hari berada di klinik. Jadi standby bisa jadi 24 jam. Ketika ada gangguan apapun, saya yang menghandle-nya. Ketika tindakan apapun yang tidak bisa dihandle sama teman-teman juga mungkin saya yang menghandle-nya. Jadi multifungsi karena background saya adalah perawat atau nurse. Baik Bapak Ibu, saya sekilas untuk testimoni berarti ya, untuk sekilas tentang Olexa. Kebetulan kita bergabung di Olexa atau rekam medis elektronik di klinik Korpi, penggunaannya itu 2024. Jadi selama setahun kita uji coba memindahkan rekam medis yang manual ke rekam medis elektronik. Dan kendalanya sangat luar biasa Bapak Ibu. Kendala pertama adalah dokter yang mungkin usia gitu ya, karena dia katanya gaptek tapi main handphone bisa gitu kan ya, tapi ketika lambat laun dia pakai asisten gitu kan, kita nyiapin asisten, lama-lama juga dia bisa karena ya aplikasi ini kan memudahkan, apalagi pakai kemarin kita dijelaskan sama tim pakai voice atau pakai suara. Jadi untuk resepnya kita cuma ngomong aja gitu, bilang paracetamol, bilang amoxicillin, langsung ngerekam gitu. Itu luar biasa. Dan 2024 kita bekerja sama selama setahun, kita rekam medis elektroniknya kita pakai dan tidak ada kendala karena mungkin jaringan langsung kita kondisikan ke server ya. Tapi ketika bridging tahun 2025 kemarin BPJS pasti ada aja kendala. Tapi yang sangat luar biasanya BPJS menganggap bahwa
bukan satu atau dua vendor, mungkin banyak ya. Ada banyak lah saya jelasin yang menawarkan juga produk-produk. Kenapa jatuh hati di Olexa gitu kan ya? Karena memang di Olexa ini tadi kata motonya ya bertumbuh katanya bersama. Jadi ketika ada kendala apapun selalu support gitu kan. Bahkan ketika kredensialing BPJS Pak Amri dari Sukabumi jelasin bahwa katanya Alexa ini yang selalu aktif menanyakan perubahan di bridging, yang selalu aktif menginformasikan kekurangannya apa, bahkan dari 14 kalau nggak salah yang terintegrasi sudah setengahnya. Alexa ini hampir 7 lah yang sudah terintegrasi ke Satu Sehat, dan itu juga kan dinilai dari NM oleh Dinas Kesehatan untuk menilai mutu sejauh mana sih klinik menjalankan integrasi Satu Sehatnya. Dan alhamdulillah BPJS kemarin juga kita masuk nominasi. Dari 2024 kita masuk nominasi 3 besar di Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Kota Sukabumi. Tapi 2025 kemarin kita masuk nominasinya mewakili 3 kota itu ke Jawa Barat. Tapi di Jawa Barat kita tidak lolos karena kalah sama Antapani, Bogor, sama Banjar. Jadi kita masuk 3 besar di Jawa Barat. Jadi untuk mewakili Indonesia ya kita belum masuk, tapi masuk 3 besar untuk di Jawa Barat. Tapi untuk di Sukabumi, alhamdulillah klinik Korpri kemarin sudah mewakili dari kabupaten itu kliniknya yang terdaftar di Asklin itu 120, untuk di kotanya itu sekitar 30, dan untuk di Cianjur ada 70. Jadi sekitar ya 200 lebih ya yang sudah bergabung di Asklin. Dan ini salah satu apa ya, salah satu integrasi bahwa ketika benar kata Dokter Edi tadi, klinik bukan lagi antrian, tapi klinik adalah kita sudah mempunyai janjian. Jadi janjian ini kita sudah melakukan rekam medis elektronik bahwa pasien ketika dia mau berobat sudah daftar dulu di rumah pakai mobil JKN. Jadi jam berapa dia prediksi, ketika antriannya 50, ketika antriannya 60. Jadi dia punya prediksi berarti harus jam 11, berarti harus jam setengah 12. Itu yang emang tagline di kita juga seperti itu. Tapi ketika kekurangannya di apa ya di rekam medis sudah digital, pasti langsung komplain ke BPJS Bapak Ibu. Jadi harus diminimalisir, komplain ini pasti ada saja. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi, mereka dengan mudahnya Google Rating akan tidak suka misalkan 1 gitu. Ketika puas ya 5 gitu. Nah itu akan menilai mutu kita lebih baik gitu kan. Kalau kita misalkan tidak bisa memperbaiki, ya lambat laun kita akan menyesuaikan. Nggak mungkin kita juga dinilai dengan nilai 1, 2 ratingnya. Bahkan di BPJS juga kita penghargaan kemarin juga dari semua aspek, dari mulai kita aspek rating, terus juga Olexa apa ya maksudnya bridging dengan BPJS juga dia 100%. Dan alhamdulillah klinik Korpri selalu 100%. Dari mulai penilaian KDK itu kan dari mulai kita Prolanis, antrian online, mobil JKN-nya, terus juga kunjungan, bahkan juga apa PRB, banyak yang dinilai oleh BPJS. Ya alhamdulillah capaian kita 100%. Dan kalau kita melihat peserta yang di Kabupaten Sukabumi, mungkin yang peserta kita bukan perusahaan karena kita berada di lokasi pantai Pelabuhan Ratu, jadi Sukabumi Selatan, itu kebanyakan masyarakat umum Bapak Ibu. Jadi ketika berobat satu keluarga, ibunya berobat karena anaknya ikut, ini sekalian gatal, ini sekalian ayahnya kemarin katanya pusing, jadi satu keluarga berobat. Beda dengan halnya di pabrik. Kalau di pabrik mungkin mereka berobatnya cuma pengen surat sakit saja gitu kan. Kalau di sini berobatnya satu keluarga. Itu kekurangannya. Dan peserta alhamdulillah kita sudah 21.000 untuk kepesertaan BPJS, dan kalau kita lihat per hari hampir 250 sampai 300 karena kunjungan per bulan kita udah di angka 5.000 ke atas. Untuk terintegrasi ke Satu Sehat juga kita masih menyesuaikan karena pasien begitu banyak, kita belum 100% untuk Satu Sehatnya. Tapi kalau BPJS alhamdulillah karena keberadaan Olexa, motonya dengan terus bertumbuh, betul sekali, karena ketika komplainan apapun di grup langsung ditanggapi. Itu yang sangat luar biasanya. Saya terima kasih kepada tim dan selalu support gitu kan, walaupun banyak kita juga kekurangan gitu kan. Bahkan teman-teman juga ya banyak hal ya kenapa mungkin BPJS juga memberikan penghargaan, banyak hal yang dinilai berarti luar biasa. Itu aja Bapak Febi, terima kasih. Mungkin untuk sekilas kita sesi diskusi aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa sharingnya ya. Jadi mudah-mudahan menjadi inspirasi nih buat kita semua, bagi teman-teman pengelola klinik juga, dan juga bagi kami nih penggiat teknologi juga, karena tujuan kami memang menciptakan solusi teknologi ini untuk membantu gitu ya, membantu utamanya juga mensupport bisnis dari para pemilik klinik juga. Oke, terima kasih Pak Usop atas pemaparannya. Bapak dan Ibu, kita akan langsung masuk ya ke sesi tanya jawab. Kami akan memilih 3 pertanyaan terbaik untuk dibahas bersama para narasumber. Yang pertama mungkin langsung aja ya kita sampaikan. Ini ada dari Bapak Apip ya, dari Klinik Tugu Sawangan. Pertanyaannya, untuk keamanan data lokal, apa cukup dengan antivirus, apa harus disediakan firewall sebagai tambahan? Untuk backup sudah berkala dan konsisten dilakukan. Mungkin eh, pertanyaan ini kita sampaikan ke Mas Angga ya. Iya. Mungkin langsung dijawab aja, nanti kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Mas Oke, Angga. terima kasih Pak Febi. Ini pertanyaan cukup menarik ya dari Mas Apip ya. Ini pertanyaan yang sering banyak sekali kita temukan gitu ya, bahwa mengenai isu security itu biasanya mereka paradigmanya hanya sekedar pasang antivirus udah selesai gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara mengenai cyber security gitu ya, itu akan sangat banyak sekali elemennya Mas Apip ya. Jadi antivirus itu memang mutlak harus ada gitu ya. Tapi better kalau kita sering berkomunikasi dengan pihak eksternal gitu ya, BPJS, dengan mungkin Satu Sehat, atau mungkin ada insurance gitu ya yang terhubung ke klinik, itu kan kadang-kadang suka ada integrasi, itu kita bekali dengan firewall, Mas. Nah, jadi firewall ini menjadi dinding pertama gitu ya, tentunya sebelum masuk ke lokal dari sisi klinik itu sendiri, dan tentunya itu harus dilihat juga mengenai isu connectivity-nya. Apakah connectivity ini yang sifatnya biasanya kan ada itu ya sudah blong-blong aja gitu ya, tanpa ada embel-embel bahwa ini secure connectivity dan sebagainya. Jadi mungkin kalau jawaban saya 2 hal itu dulu Mas. Jadi yang paling gampang di klinik ya, karena berkelanjutan kalau kita bicara cyber security itu banyak sekali komponen-komponennya. Tapi bagi klinik mungkin kita mulai dari firewall yang pertama gitu ya. Lalu selanjutnya mulai dari connectivity yang secure gitu ya. Nanti tentunya fase selanjutnya kalau mau ditingkatkan kliniknya nanti bisa naik ke ada layanan 24 jam dan sebagainya. Itu bisa ada namanya monitoring security ya. Kalau kami di Lintas Harta itu SOC. Jadi itu secara real time bahwa klinik itu nanti akan menerima laporan-laporan terhadap threat maupun serangan-serangan gitu ya. Secara real time 24 jam tanpa kita harus menyediakan orang di lokal gitu ya, di onsite, itu bisa mendapatkan reporting. Jadi itu secara stagingnya Mas Afif, mungkin kita mulai dari firewall, secure connectivity, dan nanti nextnya bisa ke SOC. Itu Iya. Pak Febi. Terima kasih Mas Angga, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi mungkin menambahkan sedikit juga bahwa kita punya konsep namanya zero trust ya, Iya, Pak Angga, di betul. Lintas Harta. Jadi setiap layer itu harus diamankan ya. Yang tadi mungkin antivirus itu di layer application, di firewall itu nanti di layer network gitu ya. Jadi setiap layer harus diamankan. Jadi nggak cukup satu layer ternyata sekarang. Kalau dulu mungkin cuman antivirus aja udah cukup ya, sekarang udah harus berlapis-lapis nih. Karena penyerangannya juga udah pakai AI juga ternyata gitu ya, bukan hanya pertahanan ya, Betul. penyerangannya juga pakai AI juga. Terima kasih Mas Angga. Kita mungkin mudah-mudahan terjawab ya Mas Afif ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini yang bertanya Dokter Gigi Armi Ristiaveni. Pertanyaannya adalah, apakah sejauh ini sudah ada hasil implementasi dari pemanfaatan AI yang tadi sudah disampaikan atau masih prototype? Iya. Lalu dari klinik sendiri apa saja yang dibutuhkan agar ini dapat berjalan? Mungkin kembali lagi ke Mas Angga ya. Iya. Silakan Mas Angga. Oke, terima kasih Pak Febi. Nah, tadi mungkin udah di-mention sama Pak Usup ya. Jadi bagaimana kita menerapkan kalau istilahnya sekarang speech to text ya. Bahwa AI itu bisa merecognize voice dan mentranslasikan
dan kita bisa memberikan edukasi ke AI-nya sehingga dia bisa melihat RME itu apakah terkorelasi atau belum. Dan itu sudah jadi, Dok. Jadi bukan prototipe lagi, dan mungkin nanti kalau mau mencoba silakan dihubungi gitu ya. Tadi yang sudah di-mention oleh Pak Pebi. Dan bahasanya kalau teman-teman sudah punya aplikasi dan sebagainya gitu ya, kita itu mendesain aplikasi itu sebagai rumah tumbuh ya. Jadi kalau kita menganalisis ini adalah Terakata. Kalau Terakata tadi core-nya ya, SIM kliniknya, bahwa Terakata itu basis AI yang bisa mengenali suara, itu cukup menyediakan mic. Jadi mic-nya itu terhubung oleh endpoint atau di sisi laptop dan komputer gitu ya. Nanti bisa kita setup dan itu bisa berjalan di browser Chrome. Jadi teman-teman tinggal install saja gitu ya, bentuknya nanti AI-nya, nanti bisa berjalan di website-nya dari portalnya SIM Klinik teman-teman semua. Mungkin itu Pak Febi. Ya, terima kasih Mas Angga atas jawabannya yang sangat komprehensif ya. Ini sebenarnya ada cukup banyak ya. Cuman tadi seperti disampaikan bahwa karena keterbatasan waktu kita memilih 3 pertanyaan, tapi nanti insya Allah pertanyaan yang tidak sampaikan atau disebutkan di sini kita akan tetap jawab ya. Mungkin nanti via channel lainnya gitu ya. Ini yang terakhir ya, pertanyaan ketiga dari Clara Nikita. Selamat sore, mau bertanya, apabila klinik kami saat ini sudah menggunakan sistem rekam medis digital lain, bagaimana mekanisme jika beralih ke Olexa? Ya. Oh, ini kayak pengen mudah-mudahan bisa beralih ke Olexa gitu ya. Kemudian, apakah data rekam medis yang sudah ada dapat dimigrasikan atau akan hilang sehingga harus dilakukan input dari awal? Ya. Mungkin itu Mas Angga. Ya. Terima kasih dengan Mbak Nikita, Dokter Nikita tadi. Iya, dari Clara Nikita. Clara Ya. Nikita. Oke. Jadi gini, teman-teman. Kalau kita melakukan sebuah evolusi atau transformasi digital, kita akan sebisa mungkin memaksimalkan current existing-nya ya. Condition-nya dari aplikasi yang ada. Kita juga sudah beberapa kali ya migrasikan dari aplikasi yang existing-nya yang dipakai terus beralih ke Terasehat. Itu jangan khawatir, kita akan akses terlebih dahulu data-datanya seperti apa gitu ya. Biasanya namanya sebuah aplikasi itu kan ada database-nya. Nah, database itu nanti akan kita mapping, Mbak Clara. Jadi supaya gitu ya, nanti pada saat transisi kita ke aplikasi yang Terasehat ini, itu bisa smooth. Jadi kita akan akses terlebih dahulu, jangan khawatir. Kadang memang momoknya gitu ya, mau namanya berpindah, itu wah data saya hilang, input daya gini. Jangan khawatir, itu kami akan dampingi dan alhamdulillah sih sukses story dari yang ada, itu bisa hampir 100% ya. Kalau saya bilang kenapa hampir 100%? Biasanya 10% atau 20% itu tuh penyesuaian data master, data apa gitu ya. Yang tentunya kan namanya data master itu ada yang sama formatnya dan sebagainya, tapi data itu tidak hilang. Kami akan bantu untuk proses tersebut. Nah, jadi jangan khawatir namanya bertransformasi digital itu, tadi kan ada berbagai macam resiko ya. Kami sudah memitigasi hal itu supaya bagaimana teman-teman di klinik itu bisa mengimprove layanannya itu tanpa ketakutan istilahnya menjadi momok gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Karena kami sifatnya mitra membantu teman-teman semua. Mungkin seperti itu, Pak Febi. Oke, terima kasih Mas Angga. Mudah-mudahan bisa menjawab ya dari Clara. Ini sebenarnya sudah 3 ya, cuman karena ada pertanyaan lanjutan nih ternyata dari Dr. Armi Ristia Feni. Pertanyaannya untuk Pak Usup. Pak Usup mudah-mudahan bisa menyimak. Apa kendala awal saat tim Bapak menggunakan aplikasi dari Olexa ini? Silakan mungkin Pak Usup bisa menyampaikan Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk kendala mungkin yang pertama adalah
perangkat ya. Jadi kalau kemarin kita menyesuaikan kan ya perangkat itu emang harus khusus untuk digunakan ketika kita pakai laptop atau pakai PC gitu kan ya harus menyesuaikan karena kalau ada data yang tertumpuk itu juga mempengaruhi apa ya sinyal koneksinya gitu kan. Apalagi kan kita di kabupaten nggak stabil kayak di kota besar gitu kan ya. Kita bisa ganti-ganti jaringan, kita tidak bisa. Asalnya sih kita pakai Telkom yang biasa, kita pakai yang khusus bisnis Pak karena emang menyesuaikan supaya kita pengen benar-benar support gitu kan ya. Yang kedua ya tadi dokternya itu kan kita ada dua dokter yang mereka bukan gaptek sih kan kalau main HP bisa Pak ya. Tapi mereka aplikasi mungkin pusing gitu kan ya. Tapi gimana cara nginput obat, gimana cara diagnosa. Ya itu kita asistensi ya itu mungkin kendala tapi lama-lama menyesuaikan dan pasiennya paling terbanyak beliau gitu kan. Jadi itu yang bukan bukan masalah sih itu mungkin transformasinya yang harus kita berikan ini ya apa berikan formulasi seperti apa gitu. Lama-lama mereka juga menyesuaikan. Dan bahkan berarti kita saking jatuh cintanya saya udah kerja sama untuk akuntansinya. Jadi untuk akuntansi pembukuan kasir semuanya kan itu ngeling tuh Pak. Kita 2026 per Januari kemarin saya ke Pak Wawan sama tim saya mau pakai aplikasi akuntan untuk klinik dari mulai pemasukan pengeluaran itu pakai aplikasi karena kalau sudah aplikasi kan ya sudah harga mati kita tidak bisa diotak-atik di bawah ketika ada anak-anak yang iseng atau seperti apa gitu itu aja mungkin Pak terima kasih Ya, terima kasih Pak Ucup. ya Mudah-mudahan bisa menjawab. Eh, ini ternyata ada update lagi dari panitia, katanya masih bisa lanjut dua lagi. Nanti biar apa teman-teman bisa apa terjawab ya pertanyaannya. Ini ada lagi yang berikutnya dari Klinik Utama Alif Medika. Ini nggak ada namanya ya. Dari Klinik Utama Alif Medika, yaitu ada beberapa pemeriksaan fisik, interpretasi hasil lab, dan tindakan medis tertentu yang tidak bisa hanya melalui suara. Bagaimana Lintas Arta melalui layanan Terakata mengolah data tersebut? Apakah nantinya akan mengandalkan petugas lainnya? Jadi ada hasil yang tidak bisa dari suara, mungkin dari Iya, gambar atau apa. Mungkin Mas Angga bisa iya, jawab. Silakan. iya. Terima kasih Pak Febi. Nah, ini memang sangat bagus sekali ya pertanyaan ya. Jadi namanya transformasi digital tadi benar. Kalau namanya kita AI tidak hanya suara aja. Nah, kami itu bisa menggunakan namanya sekarang itu ada namanya AI Vision gitu ya. Teman-teman dari Klinik Alif Utama. Nanti di mana dia bisa mendetek dari formatnya gambar gitu ya. Mungkin kalau hasil lab itu ada yang hasil scan, ada yang hasil istilahnya mungkin PDF gitu ya. Nah, itu bisa didetek oleh namanya AI Vision kami gitu ya. Ya, jadi AI Vision itu adalah sebuah AI yang mampu merecognize terhadap metadata yang ada di sisi objeknya gitu ya. Misalkan ada nilai normal, misalkan HB gitu ya. HB itu nilai normalnya misalkan antara rentang 110 sampai 150 gitu. Nah, ketika dia rentangnya di 160, nanti dia capture data objeknya, nanti dilempar ke AI, AI itu sudah di-train, nanti dia akan bicara, oh bahwa ini nilainya anormal dan sebagainya. Nah, itu adalah teknologi AI Vision yang memang nanti ya bisa kita gunakan gitu ya Ada sebagai juga ya di Lintas pendukung. Arta ya. Ada untuk Oke. hal itu, Pak Febi. Jadi namanya AI Vision, jadi tidak hanya sekedar voice gitu ya, tetapi dia bisa merecognize dari sisi visual. Mungkin itu, Pak Oke, Febi. oke. Last but not least, ini dari Muhammad Hasim. Ini pertanyaannya terkait dengan kebutuhan obat nih, Mas Angga nih. Bagaimana AI dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan obat dan mengoptimalkan manajemen stok Iya, farmasi? oke. Silakan. Ya, terima kasih Pak Febi. Nah, ini terkait pertanyaan memang biasanya dirasakan gitu ya untuk aspek manajemen, di mana kalau kita bicara kebutuhan obat itu terkait pricing dan sebagainya ya, untuk planning. Nah, AI itu bisa mentranslate atau istilahnya bisa mendetek gitu ya. Nah, tapi kalau untuk memprediksi teman-teman, itu kita harus punya sebuah machine learning, bahasanya gitu ya. Machine learning itu adalah bahasa gampangnya adalah di mana sebuah mesin itu bisa mendetek proyeksi
atau istilahnya pengalaman-pengalaman yang sebelumnya gitu ya, itu kita belanjanya berapa dan sebagainya, kehabisan movement stock dan sebagainya, disposalnya dan sebagainya, itu dirangkum di dalam sebuah data besar gitu ya, yang nantinya AI itu bisa mempelajari hal itu gitu. Nanti oh ternyata kalau misalkan bulan Januari, Februari, waktunya musim hujan, mungkin kebutuhan dari paracetamol itu akan melonjak. Jadi dia bisa melihat tren ya nanti ya. Trennya bagaimana yang terlampau itu bisa dideteksi, jadi bisa memberikan suggestion. Nanti mungkin di bulan ke depan stoknya misalkan ada 10, oh ini harus ditingkatkan menjadi 50. Nah, tentunya untuk menjadi hal itu, kita harus convert ke digital dulu, teman-teman. Kita tidak bisa mengandalkan sesuatu hal yang tadi namanya machine learning, AI, vision, voice, dan sebagainya, tanpa kita beralih ke digital. Mungkin seperti itu, Pak Feby. Oke, terima kasih Mas Angga. Mungkin pertanyaan tersebut menutup sesi Q&A kita, teman-teman. Jadi kami akan memilih ya 3 penanya terbaik. Mungkin nggak ada spinning wheel-nya ya. Jadi kita muter aja sendiri. 3 penanya terbaik di sini udah ditentukan, udah sampaikan. Yang pertama adalah Bapak Apip dari Klinik Tugu Sawangan, kemudian yang kedua Dokter Gigi Armi Ristiaveni, dan yang ketiga Clara Nikita. Jadi dari 3 penanya tersebut nanti bisa menghubungi di WhatsApp kami di 0815 983 0400 untuk mendapatkan sesuatu lah dari kita gitu ya. Kemudian mungkin itu ya sesi kita kali ini. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan webinar sesi berikutnya, yang mana nanti akan banyak lagi update-update khususnya update teknologi dari kami untuk mendukung industri di kesehatan ya, khususnya di klinik dan juga rumah sakit. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas antusiasme dan partisipasi Bapak dan Ibu yang membuat diskusi hari ini sangat hidup. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri sesi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi insight dan pengalaman yang sangat berharga. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ya. rilis. Terima kasih. Assalamualaikum.